Selamat datang di channel Pukul 03, tempat di mana kisah-kisah gelap tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen sebelum malam ini berubah jadi mimpi buruk terakhirmu. Malam itu, hujan turun deras di sebuah desa di Jember. Di tengah derasnya hujan, seorang pemuda bernama Raka baru saja sampai di rumah warisan kakeknya. Rumah itu sudah lama kosong, tidak terurus, berdiri sendirian di pinggir kebun bambu yang rimbun. Raka adalah seorang mahasiswa perantau. Ia nekat menempati rumah itu karena biaya hidup di kota semakin mahal. Awalnya ia merasa beruntung, tidak perlu bayar kontrakan. Tapi ia tidak tahu, rumah itu menyimpan rahasia kelam. Saat pertama masuk, udara di dalam rumah terasa lembab, berbau tanah basah. Dindingnya penuh retakan, dan cat-catnya mulai mengelupas. Di ruang tengah, masih ada kursi goyang peninggalan kakeknya, seakan menunggu untuk dipakai kembali. Malam pertama Raka di rumah itu berjalan tenang. Tapi tepat jam 2 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh, seperti ada yang menyeret kain panjang di lantai. Awalnya ia mengira itu tikus atau kucing liar. Tapi ketika diperhatikan, suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam rumah. Beberapa menit kemudian, bau bunga Kamboja tiba-tiba menyengat masuk ke kamarnya. Raka menutup matanya rapat-rapat, berusaha tidur lagi. Namun tak lama kemudian, pintu kamarnya bergetar keras, seperti ada yang mengetuk dari luar. Dengan tubuh gemetar, Raka memberanikan diri membuka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya lorong rumah yang gelap, dingin, dan sunyi. Namun yang membuatnya semakin merinding, kursi goyang di ruang tengah bergerak pelan, maju mundur, seolah-olah ada yang duduk di sana. Malam pertamanya di rumah itu adalah awal dari mimpi buruk panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah malam pertamanya yang penuh keganjilan, Raka mencoba menenangkan diri. Ia berpikir semua yang ia alami hanyalah perasaan takut berlebihan karena rumah itu sudah lama kosong. Siang harinya ia membersihkan rumah, membuka jendela lebar-lebar, dan berharap suasana menjadi lebih terang dan nyaman. Namun ketika malam kembali tiba, rasa takut itu muncul lagi. Sekitar pukul 11 malam, Raka sedang membaca buku di kamarnya. Tiba-tiba ia mendengar suara sendok yang jatuh dari dapur. Raka terdiam. Ia tahu ia tidak pernah menyentuh dapur sejak pagi. Dengan hati-hati, ia melangkah ke sana. Tapi saat ia masuk, dapur terlihat rapi. Tidak ada sendok jatuh, tidak ada yang berantakan. Hanya udara dingin yang menusuk tulang. Raka memutuskan kembali ke kamar. Tapi baru beberapa langkah, terdengar suara lain. Kali ini jelas sekali, suara piring yang pecah berhamburan di lantai. Dengan jantung berdegup kencang, ia kembali ke dapur. Namun anehnya, semua piring masih tersusun rapi di rak. Lantai dapur bersih, tanpa pecahan apapun. Tapi dari arah pintu belakang, ia melihat sesuatu. Bayangan putih, seperti kain panjang, bergerak cepat melewati pintu dan lenyap di kebun bambu. Raka tercekat, tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tapi kakinya berat seperti dipaku ke tanah. Perlahan udara kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya rasa takut yang semakin menekan dadanya. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia mulai sadar, rumah peninggalan kakeknya bukan rumah biasa. Malam berikutnya, Raka berusaha menenangkan diri dengan alasan logis.
Ia menganggap suara-suara itu hanya halusinasi, dan bayangan putih yang ia lihat mungkin hanya pantulan cahaya dari luar rumah. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin kuat gangguan itu datang. Sekitar tengah malam, Raka terbangun tanpa alasan. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada yang menindih. Saat matanya mulai terbuka, ia mendengar jelas suara napas berat di dalam kamarnya. Bukan napasnya sendiri, tapi napas orang lain. Dengan tubuh gemetar, Raka menoleh ke sisi kanan ranjangnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia bisa merasakan jelas, seperti ada sesuatu yang berbaring di sampingnya. Ketakutan, ia buru-buru bangun dan menyalakan lampu. Kamar itu terlihat normal, tidak ada apa-apa. Namun saat ia hendak keluar menuju ruang tengah, pandangannya tertuju ke ujung lorong. Di sana, berdiri sosok putih dengan tubuh terbungkus kain. Wajahnya samar, hanya terlihat kain kafan yang kotor dan kusut. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap lurus ke arahnya. Raka ingin berteriak, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Ia mundur perlahan, menutup pintu kamar dengan tangan gemetar. Saat pintu hampir tertutup rapat, ia sempat melihat sosok itu bergeser, mendekat hanya dengan sekali lompatan. Raka menutup pintu dengan keras dan bersandar di baliknya. Keringat dingin membasahi tubuh. Ia tahu, malam itu ia tidak sendirian di rumah. Sosok itu nyata dan kini semakin dekat dengannya. Malam itu, Raka memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Ia terlalu takut setelah melihat sosok putih di ujung lorong. Namun rasa kantuk tetap datang, membuatnya akhirnya tertidur juga. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara di dalam rumah, melainkan dari luar, tepat di halaman belakang. Raka mendengar bunyi berat, seperti sesuatu yang jatuh, lalu melompat. Suara itu terdengar berulang, berpindah dari satu titik ke titik lain. Lompat, berhenti, lompat, berhenti. Suaranya semakin lama, semakin dekat. Dengan jantung berdegup kencang, Raka memberanikan diri membuka jendela kamar sedikit. Dari celah kecil itu, matanya langsung membelalak. Di halaman yang diterangi cahaya bulan, ia melihat sosok pocong melompat-lompat dengan gerakan kaku. Kain kafannya kotor, penuh tanah. Kepalanya sedikit terkulai ke samping. Dan dari wajahnya, tampak kulit pucat membiru dengan mata kosong menatap lurus ke arah rumah. Raka buru-buru menutup jendela, tubuhnya gemetar hebat. Tapi suara lompatan itu kini semakin jelas. Bukan lagi di halaman belakang, melainkan di teras rumahnya sendiri. Ia bisa mendengar suara kain terseret di lantai, tepat di depan pintu kamarnya. Tiba-tiba, bau bunga kamboja menyeruak memenuhi ruangan. Pintu kamar Raka bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Dalam kepanikan, Raka hanya bisa menahan napas dan berdoa agar semua itu segera berhenti. Namun yang membuatnya semakin putus asa adalah suara lompatan terakhir terdengar dari dalam rumah. Artinya, sosok itu sudah berhasil masuk. Malam itu Raka duduk di pojok kamarnya. Lampu masih menyala terang, tapi rasa takutnya tidak bisa hilang. Suara lompatan dari luar kamar kini menghilang, berganti dengan keheningan yang menekan, seolah rumah itu menunggu sesuatu yang sebentar lagi akan muncul. Raka menempelkan telinganya ke pintu, mencoba memastikan keadaan. Tapi tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara napas berat, panjang, dalam, dan terasa sangat dekat. Dengan tubuh gemetar, ia mundur beberapa langkah. Dan saat itu juga, pintu kamarnya perlahan terbuka,
Meski tidak ada angin, Raka menahan napas. Matanya terbelalak. Di ambang pintu, berdiri sosok itu. Pocong dengan kain kafan kotor, wajahnya pucat membiru, kulitnya membusuk di beberapa bagian. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Raka tanpa berkedip. Raka terpaku, kakinya lemas, tubuhnya kaku. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Namun entah mengapa, pandangan matanya terasa menusuk ke dalam jiwa. Beberapa detik kemudian, pocong itu bergeser maju seolah melayang. Jarak mereka semakin dekat. Hanya beberapa langkah, bau Kamboja semakin pekat, membuat Raka hampir muntah. Dalam keputusasaan, Raka menjatuhkan diri ke lantai dan memejamkan mata rapat-rapat. Ia membaca doa terbata-bata berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Saat ia kembali membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Namun kursi goyang di ruang tengah bergerak sendiri, maju mundur, seakan ada yang kembali mendudukinya, menunggu Raka keluar dari kamarnya. Setelah malam mengerikan itu, Raka mulai berpikir untuk meninggalkan rumah warisan kakeknya. Namun ia masih bertahan, berharap semua gangguan hanya sementara. Tapi harapannya sia-sia. Karena sejak saat itu, pocong seakan tidak mau lagi melepaskannya. Siang hari, rumah itu terasa normal. Namun menjelang senja, hawa dingin selalu datang. Raka sering melihat bayangan putih melintas cepat di sudut mata. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Malamnya, gangguan itu semakin nyata. Raka sedang duduk di ruang tengah, mencoba menonton televisi. Tiba-tiba layar televisi berkedip, mati, lalu menyala kembali. Dan di pantulan layar yang gelap, ia melihat sosok pocong berdiri tepat di belakangnya. Raka menoleh cepat, namun ruang tengah kosong. Meski begitu, kursi goyang di pojok kembali bergerak perlahan, seakan ada yang duduk di sana. Tak tahan lagi, Raka berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu. Tapi dari balik jendela, ia melihat pocong itu melompat-lompat di halaman. Kepalanya terkulai, matanya kosong, tapi gerakannya semakin cepat, semakin liar, seperti sedang mencari cara untuk masuk. Raka menutup gorden dengan panik, lalu duduk gemetar di lantai. Namun tiba-tiba, bau bunga Kamboja kembali memenuhi kamar. Ia mendongak pelan, dan di sudut ruangan, sosok itu sudah ada. Berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong yang dalam. Malam itu Raka akhirnya sadar. Ia tidak hanya serumah dengan pocong. Sosok itu kini selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Hari-hari Raka semakin berat. Ia sudah tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam suara lompatan kain terseret dan kursi goyang yang bergerak selalu menghantui. Tapi malam itu berbeda. Karena pocong tidak hanya menampakkan diri, ia mulai menyentuh. Sekitar pukul 1 dini hari, Raka terbangun karena merasa dadanya berat. Saat membuka mata, ia melihat kain putih kotor menjuntai di atas tubuhnya. Pocong itu berdiri di samping ranjang, tubuhnya kaku, wajahnya membusuk, dan matanya kosong menatap lurus ke arah Raka. Raka berusaha bangun, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti ada yang menindih dan menahan, tangannya bergetar hebat, napasnya tersengal. Dan saat itu, pocong itu mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh bahu Raka. Kulit dingin dan lembab membuat darah Raka seakan berhenti mengalir. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Detik itu juga, lampu kamar padam. Kegelapan total menyelimuti, hanya menyisakan rasa takut yang semakin menyesakkan. Dalam kegelapan, Raka mendengar pintu kamarnya tertutup rapat. Kunci pintu berputar sendiri. Ia terjebak.
Tidak bisa keluar, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dari sudut kamar, suara kain terseret semakin dekat, sampai berhenti tepat di samping telinganya. Bisikan lirih terdengar, suara yang serak, berat, dan tak wajar. Kata-katanya tak jelas, tapi Raka tahu satu hal. Ia kini benar-benar terkunci bersama pocong. Raka duduk terpojok di kamarnya, tubuhnya gemetar hebat. Pintu terkunci sendiri, lampu padam, dan bau bunga Kamboja memenuhi ruangan. Ia tahu, ia tidak sendirian, ada sesuatu yang berdiri di sana, menatapnya tanpa henti. Dalam kegelapan, mata Raka perlahan mulai terbiasa, dan saat itu ia melihatnya. Sosok pocong berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tubuhnya kaku, kain kafannya lusuh, dan kepalanya terkulai. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus dengan mata kosong. Raka ingin menutup mata, tapi ketakutannya justru membuat ia terpaku. Hingga tiba-tiba pocong itu mulai bergeser, maju selangkah demi selangkah, mendekat ke arahnya. Sekarang jaraknya hanya sejengkal. Dari dekat, wajah pocong itu terlihat jelas. Kulit pucat kebiruan, membusuk di beberapa bagian. Mulutnya menganga memperlihatkan gigi yang sudah menghitam. Dan dari rongganya, keluar bisikan lirih yang menusuk telinga. "Kau di sini." Suara itu parau, serak, dan tidak wajar. Raka hampir pingsan mendengarnya. Bau busuk bercampur Kamboja semakin menyengat, membuatnya sulit bernapas. Dalam kepanikan, Raka menutup wajah dengan tangannya. Tapi ketika ia menurunkannya kembali, pocong itu sudah tepat di depan mata. Matanya kosong, hitam, dalam, seolah menarik jiwa Raka masuk ke dalamnya. Detik itu juga Raka berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya seakan tenggelam di dalam rumah yang sunyi. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menolong. Malam itu Raka benar-benar berhadapan langsung dengan kematian yang berdiri di depannya. Setelah teriakan panjang itu, Raka jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya lemas, tenggorokannya perih, dan matanya basah oleh air mata. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri, tapi ketika ia mengangkat kepalanya lagi, sosok pocong itu masih ada, berdiri tegak menatapnya. Kali ini pocong itu tidak hanya diam, mulutnya bergerak, mengeluarkan suara serak yang menusuk telinga. "Ikut aku, ikut." Suaranya berat, patah-patah, seperti keluar dari dalam tanah. Raka menggeleng cepat, menutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas, semakin dekat, hingga membuat kepalanya bergetar hebat. Bau Kamboja makin pekat, membuat Raka hampir pingsan. Tiba-tiba pocong itu melompat maju, mendekat ke arah Raka dengan gerakan kasar. Kain kafannya menyentuh tubuh Raka, dingin dan lembab. Raka menjerit, meronta, tapi tangan pocong itu seolah menempel erat di lengannya. Ikut aku sekarang." Bisikan itu berulang-ulang, semakin keras, seakan menghipnotis. Raka merasa tubuhnya ringan, seperti ditarik keluar dari kesadarannya. Matanya mulai berkunang-kunang, pikirannya kosong. Dalam detik-detik terakhir sebelum kehilangan kendali, Raka mendengar suara lain, samar, pelan, tapi berbeda. Suara seorang pria tua seakan memanggil namanya dari kejauhan. "Rakati, jangan ikuti dia." Raka terperanjat, tersadar sejenak. Ia menepis tangan pocong itu dengan sekuat tenaga. Sosok itu mundur sedikit, tapi matanya tetap kosong menatap Raka. Kali ini dengan tatapan marah, seolah tidak akan berhenti sampai berhasil menyeretnya pergi. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Raka. Setelah suara misterius yang memanggilnya di episode sebelumnya,
Ia mencoba bertahan dengan membaca doa yang ia hafal, tapi pocong itu tidak pergi, justru semakin mendekat. Sosoknya kini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya hancur, penuh belatung. Matanya kosong tapi meneteskan darah hitam pekat. Pocong itu tidak hanya berdiri. Ia merangkak, lompat, lalu menubruk Raka dengan kasar. Raka terjatuh, kepalanya membentur lantai. Dalam setengah sadar, Raka melihat dirinya sendiri seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Pocong itu membuka kain kafannya, dan dari dalam tubuhnya yang busuk, keluar asap hitam pekat yang langsung menyelimuti Raka. "Ikut aku, di sini tempatmu." Suara itu menggema di kepalanya. Raka merasa kakinya berat, seolah ada tali yang melilit dan menariknya ke bawah tanah. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya lenyap ditelan gelap. Matanya hampir terpejam, sampai suara pria tua itu kembali terdengar. "Raka, lawan. Ingat doa ibumu. Lawan." Raka tersentak, mengingat doa yang sering ibunya bacakan setiap malam sebelum tidur. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lirih membaca doa itu. Semakin keras ia membaca, semakin terang cahaya dari tubuhnya. Pocong itu meraung keras, mundur, dan tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya. Dengan jeritan panjang, pocong itu meledak menjadi asap hitam yang lenyap ke sudut ruangan. Rumah itu kembali sunyi, bau busuk hilang. Hanya tersisa Raka yang tergeletak lemas, napasnya terengah-engah. Esok paginya, ketika tetangga datang, mereka menemukan Raka pingsan di ruang tengah. Setelah dibangunkan, Raka hanya berkata singkat, "Aku tidak akan pernah tinggal di rumah ini lagi. Biar saja kosong." Dan benar, hingga hari ini rumah itu tetap terkunci rapat. Dibiarkan kosong, ditumbuhi semak-semak. Orang-orang desa hanya menyebutnya dengan satu nama, rumah pocong.